Woi, Apa cerita? Gemes banget lu, bro. Enggak, udah buka Oke, hai, kembali lagi dengan aku Eki Zimuria di sini dan sekarang gini aku ada teman Tara. Siapakah namanya? Tanyakan saja langsung. Siapa namanya ibu? Oh iya bu, perkenalkan guys. Perkenalan woi. Oh dia nggak pakai guys, pakai woi. Perkenalkan woi. Aku biasanya dipanggil Raki sih. Raki. Nama aslinya siapa? Nama Bu? aslinya Krisda. Oh, nama aslinya Krisda, tapi karena aku biasa panggil Raki karena kami di nggak penting banget sih. Nggak penting. Ya udah, Ya udah, pokoknya nggak aku penting. manggil dia Raki. Raki. Oke, langsung aja mau cerita apa Ki? Cerita apa kita? Woi, apa cerita-cerita apa ini? Apa yang mau diceritain? Udah ceritaan bele. Oke, kali ini kita mau cerita tentang pengalaman Raki yang main-main apa? Belajar atau kerja nih ke Jepang? Apa ya? Campur aduk lah ya. Campur lah ya. Kerja sambil belajar. Main. Iya, main. Ya udah semuanya lah berarti. Iya. Oke, langsung aja. Apa sih bu? Oke Ki, aku mau nanya samamu. Kenapa ada niatan mau pergi ke Jepang? Kenapa ada niatan pergi ke Jepang? Emang awalnya itu memang mau pergi ke Jepang atau memang karena tiba-tiba atau gimana? Apa alasannya kayak gitulah? Sebenarnya sih ya nggak ada itu terbesit ke Jepang guys. Woi, tapi kan woi ya, itu ingat banget storynya itu waktu aku kuliah ya, lagi nyusun TA. Biasa ya anak yang sok-sok aktif gitu nyariin kerjaan, mulai April lamaran dan kawan-kawannya. Ternyata waktu ngapil lamaran itu muncul lah iklan si Minori itu. Oh, ini nggak apa-apa kan kasih tau lembaga? Oh ya, ada lembaga yang berangkatin saya itu ke Jepang, namanya Minori. Teman-teman bisa cari tahu, sekalian promosi. Berarti hanya karena ngelihat doang gitu ya? Jadi itu kan iklannya muncul tuh ya, ada itu program ke Jepang, tak klikin toh ceklik Ya, ya kan? toh? Jadi ketika ngekliknya tertarik lah ke Jepang, usut punya usut, cari tahu, panjang lah ceritanya. Jadi ya berangkat ke Jepang nggak? Langsung berangkat aja, nggak ada seleksi apa segala macem. Ya, Asal nyosor aja gitu berangkat. Kak ikut kak, kayak berhentiin angkot kayak gitu. bukan. Jadi untuk ke Jepang itu prosesnya dibina juga di lembaga itu kan. Jadi kita disuruh khususnya belajar bahasa Jepang sih, sama belajar attitude juga kan. Budaya Jepang itu luar biasa kan. Jadi kita harus adaptasi sama mereka. Berarti sebelum berangkat emang harus bisa bahasa Jepang? Setidaknya kita ngerti huruf lah, bahasa conversation yang sederhana. Sederhana. Gozaimasu gitu kan. Apa itu? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, irashaimase. Apa nggak ngerti? Sama-sama sih, sama-sama. Irashaimase. Apa artinya? Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Irashaimase. Konnichiwa, aku tahu. Konnichiwa apa? Halo, selamat siang. Selamat siang ya. Gitu kan. Enak kan? Oke, aku nih ada beberapa pertanyaan karena aku udah ada baca beberapa fakta tentang Jepang. Aku mau tanya sama Raki, tapi ini menurut pendapat kami. Oh iya, oke. Di Jepang angka Di Jep- 4 katanya rata-rata nggak ada. Angka 4 rata-rata. Fakta sih ya. Contohnya di pengalaman aku di sana itu. Jadi aku itu tinggal di apartemen. Di apartemen itu nggak ada itu namanya 104, nggak ada tuh. Pak, sama sekali angka 4 nggak ada. Nggak ada. Aku tinggal sama teman-temanku. Aku tinggal di 102. Setelah itu 102, 202 di atasku ya kan, lantai 2. Langsung 103 di atasku, di atas 103 203. Langsung lompat 105. Kalau misalnya 40 nggak ada. 104 nggak ada. Kalau 4 diawali angka 4 nggak ada juga. Nggak ada. Kita kan mulai dari lantai 1 karena lantai 1 pakai 10 gitu kan. Iya. Jadi memang fakta kali ya, maksudnya aku udah kesana terus nggak jumpa sih itu yang namanya apartemen 104. Hai kan, tapi kan angka 4 bukan hanya di apartemen. Kayak berhitung gitu 1 2 3 langsung Ada 5. sih, enggak lah. 1 2 3 5. Enggak lah. Tapi kan tadi kan kau nanya tentang angka 4 di Jepang kayak mana. Gitu lah ya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau gitu bagaimana tentang pencopet? Nah, Pencopet jauh banget memang ya dari enggak juga. Itu fakta katanya, nggak tahu sih. Beberapa memang kayaknya nggak dipungkiri pencopet itu ada di mana-mana. Ya nggak, boy. Saya nggak klaim. Ya di mana-mana ya ada pencopet lah. Sebenarnya cuman aku ada baca juga di artikel kalau
di Jepang itu pencopet itu hampir tidak ada, atau sebenarnya memang ada tapi jarang, sangat jarang ditemui. Makanya kalau ada orang nih, misalnya dia masuk ke rumah makan, dia mau pergi ke toilet sendirian pun dia ninggalin barangnya nggak masalah. Jadi bicara tentang kemalingan ya, si Pak bilang tadi memang ada orang ninggalin barangnya, ya udah misalnya ke kamar mandi atau ke rumah makan tinggalin, pasti nggak akan hilang. Dan itu memang faktanya seperti itu. Karena aku juga ngelakuin hal yang sama, aku tinggal belanjaanku, tinggal tasku, kadang-kadang lupa ini ya, tinggal gitu nggak sengaja, memang nggak akan hilang, nggak Hilang ya. Karena contohnya nih punya temanku ya, hari terakhir mendekatin kami mau pulang ke Indonesia, temanku ninggalin dompetnya, nggak sengaja tertinggal dompetnya di bus. Malamnya ya langsung jumpain kita semua, gimana nih nggak pulang kita ini kalau nggak ada dompet. Di situ uang ada sekitar sampai 10 mang itu 10 juta kalau di Indonesia ya, 13 jutaan. Terus ada kartunya, paspor dan kawan-kawannya ya. Panik dong ya, tapi kita karena udah pernah ngalamin itu, selesai nanti akan kembali. Kita telepon bagian apa sih kita ngomongnya, bapak kos loh kalau kami bilang sana, orang Jepang. Bener, besoknya di usuk kembali lagi tuh, nggak hilang. Ujungnya karena kan di bus itu ada kameranya juga, memang nggak ada niat yang mau ngambil, nggak ada feel untuk mencuri. Kalau di sini aku pengalaman pribadi, ya ampun, sudahlah, tidak usah bercerita, nanti panjang cerita. Oke, tadi kan udah pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu, di Jepang itu katanya laki-laki nih tidur sama perempuan dan bahkan mereka jadiin perempuan itu legal. Benar apa enggak? Sedangkan kan di Indonesia sendiri itu masih belum legal ya, bro. Kalau di sini ya istilahnya itu apa? Prostitusi, pasteurisasi susu sapi. Prostitusi. Ngomong apa? Ngomong hafal gitu, coba lu ganti. Enggak. Pasteurisasi susu sapi beda sama prostitusi on apa tadi? Susu sapi apa? Pasteurisasi susu sapi. Oh, itu memang beda tinggal. Beda ya. Beda. Maksudnya itulah tentang kayak gitulah, menyewa perempuan. Aduh. Kalau pertanyaan ini sensitif ya, Bu. Kan udah besar, udah iya 18 sih, Bu. tambah ini. Cuman belum pernah ngalamin ngelihat kayak gitu. Emangnya pernah jadi perempuan? Ya, belum pernah ngalamin kan, nggak harus ngalamin. Oke. Jadi setidaknya tahu, setidaknya pernah nggak dengar informasi tentang mereka orang Jepang itu sewa perempuan legal. Emang bener-bener legal nggak di sana sewa perempuan? Apakah biasa aja di Jepang itu gitu loh? Nggak tahu, saya no komen kalau kayak gitu, Kak. Nggak tahu ya. Tapi saya pernah itu ya, cerita aja kalau berkaitan dengan itu tentang apa sih ya? Pernah itu ke toko second street gitu. Second street Monja lah ya, Monja. Di Jepang juga ada Monja. Ada, tapi lebih menurutku ada tokonya, jadi cantik gitu. Harga miring. Monja Premier gitu ya. Thrifting Premier guys. Iya, saya sering belajar situ, lebih murah. Ini apa juga thrifting? Ini dari rumah, Kak. Oh, kirain thrifting dari Jepang juga. Ya gitu, jadi memang ada, itu tunjukin sama teman aku sih, jadi katanya itu tuh di pojokan sana ada ruangan khusus untuk 17 tahun ke atas boleh masuk, tapi nunjukin KTP kalau memang kita 17 tahun ke atas kan terlihat sih sebenarnya kan. Itu memang segala sesuatu pernah berbau ke situ ada di situ dan sangat ditonjolkan. Misalnya nggak berbau ke situ, apa itu berbau? Maksudnya bau ya, bau. No. Ini bau, saya nggak tahu sih maksudnya. Aduh, gimana sih Pak bahasa halusnya, Pak? Bahasa halusnya apa sih? Apa? Ada boneka seperti itu. Oh, boneka seks gitu. Bener-bener boneka seks gitu. Boneka besar sih, kayak perempuan kayak aku. Boneka lebih mantap lah daripada lebih aku. cantik dari kelas iya. Makasih ya. Soalnya depan belakang cantik. Oh iya. Tapi kayak cuma boneka benda mati, guys. Tapi cukup ya kalau di mata pria mungkin cukup menggoda ya seperti itu. Boneka pun cukup menggoda ya. Oke, kalau misalnya emang kayak perempuan manusia gitu ya. Cantik deh, putih, mulus, apalagi. Terus ada ya seperti itulah. Kayak komik-komiknya ya kan. Kayak komik-komik lah. Apa sih? Ya seperti itu. Enggak, di Jepang itu orang-orangnya itu malas untuk berkeluarga. Berkaitan sih dengan tadi boneka seks itu, karena mereka malas berkeluarga. Mereka kayak ngerasa punya keluarga itu adalah sesuatu yang ribet gitu. Malas punya keluarga, mending ada aja pemuas seksku gitu loh.
orang Jepang orang Jepang menganggap berkeluarga itu ribet. Ya. Kalau itu jatuh ke pribadi masing-masing, tapi yang aku tahu angka pernikahan, maksudnya kalau di Indonesia nih ya, rentan waktu 20 itu layak untuk menikah, bener nggak? Ya. Harus menikah. Beberapa tempat kayak udah disodorin kapan menikah ya kan. Kalau mereka itu malah di angka 30-an. 30. Oh. 30 tahun. Kayak Korea kan juga rata-rata gitu sih. Iya, Artis-artisnya aja gitu. Hah? Artis-artisnya aja gitu. Iya, lebih. Soalnya angka 20 itu masih baru tamat SMA langsung disuruh nikah, cuy. Lebih ngejar karir ya. Iya, lebih nyari duit. Manfaatin waktunya selagi muda. Itulah manfaatin waktu kalian selagi muda. Waktu muda aku manfaatin waktuku, pergi aku naik gunung, orang itu. Jadi kok sekarang kerja. nggak muda. Masih muda sih. Ya udah. Iya. Bedanya di situ sih, saat kita itu umur 20-an dipaksa, tanda kutip dipaksa untuk menikah, mereka malah enggak. Jadi aku ini ya, misalnya tanya ini, ada temanku yang umur 26 tahun, ketemu sama nenek-nenek orang Jepang sana. Sapaan gitu kan, terus Nansai, berapa umurnya gitu kan. Nenek itu nanya kan, 26, wah masih waka ya, masih muda Masih ya. muda, oh itu masih gitu. disay muda loh, masih dikatain Iya, muda. ya. Ini ya aku di umur segini aja. Kapan nikah ya? Kapan nikah? Ya ampun, kapan Kayak, nikah? Aduh. Itu sih kalau nggak bisa sih ngejawab tentang berkeluarga itu ribet, karena memang udah jadi kebiasaan atau jadi udah pola pikir mereka rentan nikah. Ada sih yang nikah muda, cuman dominan nikah itu agak lama. Ya lama ya, rata-rata agak lama ya. Agak lama, dan itu bukan masalah di negara itu ya. Menurutmu Ki, apa hal yang paling membedakan antara orang Jepang sama orang Indonesia? Entah segi dari etikanya kah, segi apalah. Menurutmu apa paling bedanya? Hal yang membedakan ya, Iya, paling membedakan. orang Indonesia sama orang Jepang. Iya, dan ngebuat kayak hatimu ingin balik lagi ke sana atau apakah? Atau engkau nggak mau lagi balik ke sana? Banyak sih sebenarnya, tapi orang Jepang memang disiplin guys. Iya, Bicara tentang waktu sangat disiplin. Kita malu kalau nggak disiplin di negara mereka. Iya, Tapi malu ya. kalau negara sendiri Malah kayak malah ajang biasa aja. hebat gitu ya. Aku nggak disiplin, hebat gitu loh. Di beberapa kalangannya. Iya, kan Di beberapa iya. kalangannya. Malah kayak sok jago-jagoan, pejago-jagoan. Iya sih. Oke, ada nggak yang mau disampaikan? Mana tahu ada orang mau ke Jepang atau ya suka-sukamu aja lah, ngomong aja lah sukamu deh. Enggak, kalau apa yang mau disampaikan ya? Nggak ada ya? Yaudah. Ada. Kalau nggak ada biar diselesaikan aja, sudah kisahnya semua ini. Enggak. Oh, enggak. Ada yang mau disampaikan. Itu. Ya apa ya? Mau bilang apa ya? Apa? Ayo dikasih Kalau waktu teman-teman mau One ke minute, Jepang sudah. bisa chat Mbak Eki. pikir. Aku aja Ya. belum pernah ke Jepang, tolong. Iya, ininya calonnya. Calonnya aku aja pengen ke sana. Chat nggak dibalas sama adminnya. Lagi corona, Mbak. Jadi intinya kalau kita mau keluar negeri usaha aja sih. Ada aja jalannya pasti. Apalagi Iya kalau sih. teman-teman mau ke Jepang nggak? Jepang itu bagus. Tempat musim keren loh, guys. Iya, pengen. Sakura. Ya udahlah, Terus nanti ada waktunya. semangat sih. Terus itu aja sih, Mbak. Itu aja. Oke, woy, kalau video ini bermanfaat sama kalian jangan lupa Like, komen, subscribe, masih bacanya subscribe, dan turn on notification dan Iya. jangan lupa apa? support kami. Support kami guys, kami butuh support kalian guys. Oke guys, mana jadinya penutupnya? Ja, Jangan, tapi itu punya Jerome. ja itu ya, Oh, ja. ja, Ja. lupa kan? Ijo des, Ja ijo des. Apa artinya? ijo des selesai gitu. Ja ijo des, Otskara sama Desta. Aduh, panjang kali. Tunggu. Susah. Ja ijo des. Ja ijo des, Ja ijo des. ja ijo des ya. Ja ijo des. Otskara sama Desta. Otsuka mareses. Susah. Otsu kare sama Otsukare sama Desta. Otsukare sama Desta. Ulang. Ja ida suka. Ya kan. Sampai. Ijo des, ja Oh. ides, Ja ides. ijo des. Ja ijo des.
Ja ijo udahlah nggak mau udah Cepat-cepat nggak itu bisa. bisa jadi itu kita nanti, Cuk. Kalau jadi ya. Ja ijo des. Ja ijo des, Otsukara sama Desta. Otsukara Maradesta. Ulangi, ja ijo des, Tunggu ja ijo des ja ijo des ja ijo des. Otsukare Otsukare sama Desta. sama Desta. Otsukare sama Desta. Otsukare sama Desta. Ja ijo des. Otsukare sama Desta. Otsukara des. Otsukare. Otsukare sama Desta. Tunggu. Otsukare sama Desta. Enggak. Ngomong dulu baru Oh tunggu. iya. Otsukare sama Desta. Jangan gitu nanti lu ketawain, orang Jepang malu kita. Oh iya. Tunggu tuh. Ja ijo des. Otsukare sama Desta. Tunggu kayak gitu harus cepet ya. Iya, lebih enak gitu. Ja ijo des. Otsukare sama Desta. Bye.